Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang analisis laporan keuangan yang beranggotakan saya sendiri, Sukma Dewi Sri Aprilia Ningsih, NIM 357, dan teman saya ada Reza Bayu Andika, NIM 017, Lukman Pambudi, NIM 010, dan Dani Faisal, NIM 035. Materi yang pertama yaitu tentang keterbatasan analisis laporan keuangan. Laporan keuangan bersifat historis karena laporan keuangan merupakan transaksi dan peristiwa yang terjadi di masa lalu, bukan transaksi di masa mendatang. Laporan keuangan bersifat umum baik dari sisi informasi maupun manfaat bagi pengguna. Adanya informasi khusus yang dibutuhkan pihak tertentu tidak dapat disajikan secara langsung dari laporan keuangan saja, karena sesuai karakteristik laporan keuangan, penyajian laporan keuangan harus bersifat umum, bersifat konservatif dalam menghadapi ketidakpastian. Apabila terdapat kemungkinan yang tidak pasti mengenai penilaian suatu pos, maka umumnya akan dipilih alternatif yang menghasilkan laba bersih atau nilai aset yang paling kecil. Lebih menekankan pada penyajian suatu peristiwa atau transaksi, suatu substansi dan realitas ekonomi daripada bentuk hukumnya atau formalitas. Lalu disusun menggunakan istilah-istilah teknis dan pemakaian laporan keuangan diasumsikan memahami bahasa teknis akuntansi dan sifat dari informasi yang dilaporkan. Tidak luput dari penggunaan berbagai pertimbangan dan taksiran, laporan keuangan hanya melaporkan informasi yang material. Padahal dalam transaksi perusahaan juga terdapat informasi yang tidak material, yang mungkin itu juga sedikit banyak berpengaruh pada pengambilan keputusan. Adanya berbagai alternatif metode akuntansi yang dapat digunakan sehingga menimbulkan variasi dalam pengukuran sumber daya ekonomis dan tingkat kesuksesan antar bank. Informasi penyajian bersifat kualitatif dan fakta yang tidak dapat dikuantifikasikan umumnya diabaikan. Materi yang kedua yaitu laporan dalam bentuk komparatif dan concise. Yang pertama, analisis komparatif. Analisis komparatif adalah teknik analisis yang dilakukan dengan cara membuat perbandingan antar elemen atau laporan keuangan yang sama untuk beberapa periode yang berurutan. Tujuan analisis komparatif adalah untuk memperoleh gambaran tentang arah dan kecenderungan atau tendensi tentang perubahan yang mungkin akan terjadi pada setiap elemen laporan keuangan yang akan datang. Informasi hasil analisis komparatif bermanfaat untuk memprediksi tentang kemungkinan yang terjadi pada setiap elemen laporan keuangan di masa yang akan datang. Dalam analisis komparatif, perbandingan dapat dilakukan dengan dua pendekatan, yaitu year-to-year change analysis dan index number trend series analysis. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Mas Reza Bayu Andika. Analisis komposisi adalah teknik analisis yang dilakukan dengan cara membuat perbandingan antara suatu elemen laporan keuangan tertentu sebagai komponen dari elemen komposisi adalah untuk memperoleh gambaran tentang komposisi dan proporsi investasi, struktur modal dan pendanaan, distribusi hasil penjualan pada biaya dan laba. Informasi hasil penjualan ini bermanfaat untuk menilai tepat tidaknya kebijakan yang diambil oleh perusahaan di masa lalu serta kemudian perusahaan di masa depan yang akan datang. Presentasi per komponen setiap elemen laporan keuangan dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut. Elemen 2 aktiva sama dengan elemen YPS
atau total aktiva, elemen 2 pasiva, elemen 2 lagi, elemen laba rugi. Yang ketiga, analisis rasio pemegang saham biasa. Analisis rasio keuangan merupakan salah satu terpenting bagi manajemen untuk menilai dan menggunakan rasio ini untuk mengevaluasi nilai pasar wajar saham secara real dengan memprediksi laba per saham di masa depan. Perusahaan dengan laba yang lebih tinggi di masa depan biasanya diharapkan mengeluarkan dividen yang lebih tinggi, atau setidaknya perusahaan memiliki saham yang dihargai tinggi di masa depan. Rasio ini membantu investor prediksi beberapa saham di masa depan berdasarkan laba perusahaan yang diinvestasikan saat ini dan pengukuran dividen. Sejumlah rasio keuangan digunakan untuk memperkirakan seberapa baik pengelolaan perusahaan dilihat dari pemegang saham. Rasio ini biasanya mengutamakan pada laba bersih, dividen, ekuitas pemegang saham. Earnings per share dihitung dengan membagi laba bersih yang tersedia untuk pemegang saham biasa dengan rata-rata jumlah saham biasa yang beredar selama 1 tahun. Laba bersih yang tersedia untuk pemegang saham biasa adalah laba bersih dikurangi dengan dividen yang dibayarkan kepada para pemegang saham. 4. Analisis rasio kreditur jangka pendek. Kreditur jangka pendek merupakan orang atau lembaga keuangan yang memberi pinjaman kepada perusahaan dalam jangka pendek atau yang pinjam akan segera jatuh tempo. Kreditur jangka pendek ini akan lebih menekan pada kemampuan perusahaan ini memenuhi kewajiban jangka pendeknya atau lebih tertarik pada likuiditas. Kreditor jangka pendek seperti pemasok ingin dibayar tepat waktu. Oleh karena itu, mereka akan memfokuskan pada aruskan dan modal kerja karena menjadi sumber utama kas dalam jangka pendek. Jumlah modal kerja yang tersedia menjadi bahan perhatian dan kreditor jangka pendek karena jumlah tersebut menunjukkan aktiva didanai dari sumber modal jangka panjang dan tidak membutuhkan pelunasan dalam jangka pendek. Oleh karena itu, semakin besar modal kerja, semakin besar perlindungan yang dimiliki untuk kreditor jangka pendek dan perlindungan yang dimiliki untuk kreditor jangka pendek dan lebih besar keyakinan bahwa utang jangka pendek akan dilunasi tepat waktu jatuh tempo. Meskipun modal kerja yang besar merupakan hal yang melegalkan bagi para kreditor jangka pendek. Saya akan melanjutkan presentasi kali ini. Yang kelima yaitu analisis rasio kreditur jangka panjang. Posisi kreditor jangka panjang berbeda dengan kreditor jangka pendek. Kreditor jangka panjang menaruh perhatian terhadap kemampuan perusahaan dalam jangka pendek dan jangka panjang untuk memenuhi kewajibannya. Mereka memberikan perhatian terhadap kemampuan perusahaan jangka pendek karena bunga atas pinjaman biasanya dibayarkan secara periodik. Mereka menaruh perhatian terhadap kemampuan perusahaan dalam jangka panjang karena mereka mengharapkan dibayar sesuai dengan jadwal yang sudah disepakati.
Kreditor jangka panjang selalu dihadapkan pada resiko yang lebih besar dibandingkan kreditor jangka pendek. Perusahaan diharuskan mematuhi serangkaian aturan untuk perlindungan kreditor jangka panjang. Contohnya peraturan yang memberikan perlindungan kreditor dalam menjaga tingkat minimum modal kerja dan pembatasan pembayaran dividen terhadap pemegang saham biasa. Meskipun aturan tersebut digunakan secara luas, aturan tersebut harus dilihat sebagai dukungan yang lemah terhadap kecukupan earnings di masa depan. Dilihat dari taksiran terhadap perlindungan dan keamanan, kreditor tidak ingin datang ke pengadilan untuk mendapatkan klaim mereka. Mereka akan lebih senang apabila mereka mendapatkan bunga pinjaman dan akhir pokok pinjaman secara normal, dan harus dana konsisten dari perusahaan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada pertanyaan, dimohon dipersilahkan.